Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat datang kembali teman-teman di kelas interaksi manusia dan komputer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan sejarah IFK dan bagaimana perkembangannya sampai dengan saat ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menunjukkan satu pemberitaan ya terkait dengan pembelajaran hari ini yang terjadi pembelajaran terkait dengan UI UX atau perkembangan dari UI UX ini sampai saat ini. Kita coba lihat terlebih dahulu ya. Sebentar saya perlihatkan di tampilan website ya. Interaksi manusia dan komputer hingga saat ini. Nah, ya semoga sudah terlihat ya. Nah, teman-teman bisa melihatnya ya langsung bahwa ketika kita menunjukkan ya terkait dengan berita yang terjadi hari ini ya, maka kita bisa mendapatkan satu portal pemberitaan yang bisa dikatakan bisa memiliki responsibility atau bertanggung jawab terhadap pemberitaannya, di mana kita melihat di sini ada dari detik.com ya. Nah, kita coba lihat di sini ketika melihat lebih dalam terkait dengan pemberitaan UI UX hari ini di Indonesia sendiri ya, bahwa tidak lama ini ya, pada bulan Mei 2021 industri Tokopedia ya yang sebesar itu ya, salah satu raksasa di bagian penjualan marketplace begitu, itu membagikan tips ya yang berguna untuk masyarakat terkait dengan pembuatan dari UI UX. Nah, bisa dilihat di sini ya bahwa memang UI UX yang disampaikan itu merupakan semacam pembagian wawasan atau awareness lah terhadap masyarakat terkait dengan pengembangan dari UI UX. Nah, di sini juga mereka mendefinisikan secara tidak langsung memang karena UI UX merupakan bagian yang tidak terpisahkan, memiliki peran ya yang saling mendukung satu sama lain, di mana pengguna nantinya akan mengoperasikan ya dengan mengoperasikan produk-produk digital itu berdasarkan pengalaman dari pengguna. Nah, kepuasan pengguna di sini sampaikan ya sangat berkaitan dengan kualitas. Memang quality dengan quantity itu akan berdampak ya. Jadi semakin baiknya kualitas produk itu, maka bisa jadi akan berdampak pada banyaknya kuantitas yang akan diperoleh atau keuntungan yang akan diperoleh. Nah, di sini lead produknya ya, lead produk desain dari Tokopedia, si Diki ini mengatakan bahwa desain produk yang baik tidak hanya sederhana, tetapi juga memecahkan masalah yang dimiliki oleh user secara optimal. Nah, mungkin teman-teman perlu menggarisbawahi memang ya bahwa desain produk ya tidak hanya sederhana. Nah, di sini garis bawahnya adalah ternyata desain produk itu memiliki dampak, impact dan pengaruh ya, atau pengaruh yang cukup signifikan terhadap user, di mana user bisa mendapatkan solusi ya dari prototype atau rancangan yang diberikan oleh si desainer ya. Nah, ini biasanya break it or make it. Nah, dalam dunia industri biasa itu ya ada break it, make it, take it or leave it, semacam itu. Jadi mereka hanya ada dua pilihan, iya atau tidak begitu, pecahkan atau buat. Nah, seperti itu, take it or leave it. Nah, produk-produk yang bagus biasanya akan diberikan dua tantangan seperti itu. Kalau mau membuatnya desainnya produknya bagus, maka ya buat. Jangan, kalau enggak ya tinggalin aja. Nah, desain yang bagus itu pertama bagaimana desain itu bisa menyelesaikan masalah ya, solve the problem. Kemudian ya semua orang bisa mendesain tapi produk itu sesuai dengan diminati. Nah, betul. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana pendekatan yang dipilih ya, solve the problem then make it step by step ya, dibuat langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah,
Kemudian itu tentu saja ini berdasarkan focus on consumer ya, alias ketika kita membaca itu maka focus on consumer ini semacam user centered design, di mana user itu sebagai objek atau fokus utama dari pengembangan dari produk itu. Bagaimana produk itu dibuat, fungsionalitasnya, kemudian pertimbangan terhadap permasalahan yang dihadapi, dan bagaimana solusi kita untuk menghadapi masalah itu dengan mengurangi risiko ataupun risiko yang sangat minim. Nah, sehingga tentu saja user diharapkan dapat puas ya, dapat senang ya dengan permasalahan yang terselesaikan tersebut. Nah, jadi kita perlu juga membuka ya wawasan bahwa memang edukasi wawasan yang diberikan ternyata tidak hanya berdasarkan dari dunia pendidikan, tetapi ya memang edukasi itu juga dilakukan oleh unit-unit terkait di industri maupun di pemerintahan. Nah, di sini dilihat bahwa memang kebutuhan dari inisiatif seorang desainer melalui beberapa pendekatan, melalui beberapa langkah ya. Sebentar. Nah, ini perlu dilakukan. Salah satunya adalah dalam menghadapi COVID-19. Tantangan seperti ini menjadi satu challenging ya. Keharusan kita untuk bisa menyelesaikan, memutar otak kembali ya, untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan dihadapkan face to face ya, langsung dengan kasus pandemik 2019, di mana orang tidak bisa bertemu secara langsung, barang tidak bisa secara langsung diterima begitu saja melalui proses-proses yang cukup panjang ya, dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan. Nah, oleh karena itu ya, edukasi semacam ini sangat baik ya dilakukan oleh industri semacam Tokopedia. Nah, harapannya ini menjadi salah satu istilahnya berita baik ya untuk kita pribadi ya, agar UI UX di Indonesia itu lebih berkembang dengan lebih baik lagi. Nah, kita akan kembali terutama ke ini dulu ya, kita tampilkan. Saya masih menampilkan desain media pembelajaran. Saya akan kembali ke interaksi manusia dan komputer. Nah, di sini teman-teman ya, pastikan kembali ya, sudah melakukan absensi ketika sudah menonton video ini. Nah, saya ingin melihat setelah ini ya, tanggapan teman-teman dari pemberitaan yang terjadi itu, kemudian dikaitkan dengan pengalaman teman-teman sendiri terhadap aplikasi-aplikasi yang sudah biasa digunakan, dan bagaimana sebenarnya penerapan UI UX-nya terhadap dari aplikasi tersebut yang berdampak pada kebiasaan teman-teman menggunakan, ataupun tampilan itu dapat berdampak pada mungkin secara fungsionalitas atau lebih pada bagaimana kepuasan teman-teman terhadap produk tersebut. Nanti kita akan diskusi melalui stream ini. Saya akan tampilkan di sini, teman-teman silahkan untuk mengisikan atau memberikan tanggapannya. Nah, juga teman-teman jangan lupa untuk presensi. Saya sudah menampilkan di sini, sehingga silakan teman-teman isi ya melalui link tersebut. Absensi akan saya buka selama 12 jam semenjak postingan video ini akan tampil di YouTube channel maupun di Classroom. Kita kembali ke materi ya. Sebentar, saya pindahkan dulu. Ya. Nah, terlebih dahulu saya akan kembali ke interaksi manusia dan komputer. Nah, di sini ya kita bisa melihat ya bahwa setidaknya ya, ketika kita berbicara terhadap interaksi manusia dan komputer, ada dua aktor yang terlibat. Pertama adalah manusianya sendiri, dan kedua adalah software dari komputer yang memiliki tampilan user interface maupun perspektif psikologis berupa human cognition atau kognitif atau pemikiran manusia.
Nah, ketika kita membayangkan jika kita membaca ya kalimat dari human computer interaction ataupun kita membacanya sebagai interaksi manusia dan komputer, apa sih sebenarnya yang kita bayangkan? Apakah teman-teman sering membayangkannya seperti ini untuk saat ini? Ya, kalaupun teman-teman berimajinasi, suatu saat akan muncul ya interaksi seperti ini, di mana robot akan langsung ya robot tentunya yang digerakkan dengan komputer di dalamnya akan berinteraksi secara langsung dengan pengguna untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Nah, suatu saat saya rasa akan muncul robot-robot seperti ini di tahun-tahun kedepannya. Nah, namun ketika kita beranjak tahun-tahun sebelumnya, di awal permulaan munculnya komputer, interaksi itu tidak menjadi salah satu fokus utama, tapi lebih bagaimana komputer itu bisa membantu ya pekerjaan manusia. Nah, pekerjaan manusia seperti apa? Ya, pekerjaan yang melibatkan atau menghabiskan ya waktu dan memiliki beban kerja yang cukup berat begitu. Nah, sehingga dengan menggunakan komputer ini diharapkan dapat membantu ya pekerjaan dan mempercepat dari proses hasil yang diperoleh ketika dibutuhkan. Nah, permasalahan-permasalahan ini di awal tidak mempertimbangkan adanya interaksi maupun user interface, karena ini terkait dengan dan bahkan dia mengabaikan namanya user experience, karena memang di awal dan tidak ada yang pembanding sebelumnya atau tidak ada benchmark sebelumnya, sehingga fungsionalitas lah yang dikejar. Nah, ini terlihat ya bahwa memang ya sama sekali tidak menarik, penuh dengan kabel, penuh dengan alat-alat elektronik ya, dan juga kita bisa dikatakan kita perlu mengawasi, perlu memonitor dalam beberapa waktu ya terkait dengan pekerjaan dari si komputer ini. Nah, interaksinya yang terjadi justru sangat-sangat minim ya, bahkan tidak ada interaksi kecuali kita memastikan kabel-kabel maupun proses yang terjadi di secara hardware-nya itu tidak mengalami kendala. Nah, untuk saat ini mungkin teman-teman sudah bisa menarik kesimpulan ya, bahkan bisa menemui satu teknologi ya yang sudah jauh berkembang, bahkan saat ini lebih dekat ke mata kita. Nah, saat ini teman-teman sangat-sangat mudah ya untuk menemukan sekarang untuk digitalisasi komputer ya, penglihatan, computer vision melalui indera kita. Lebih dekat lagi ya, saat ini kita juga sudah terbantu kan dengan tampilan-tampilan user interface dengan kebiasaan-kebiasaan manusia yang sudah diakomodir dalam segi perspektif. Nah, di sini kita bisa garis bawahi bahwa komputer dari tahun sebelumnya, dari awal munculnya itu tidak lagi hanya berdasarkan fungsionalitas, tidak hanya powerful tetapi juga usable. Powerful, tentu saja ya, dia punya kecepatan, punya kemampuan, performansi, dia punya efektivitas dalam menyelesaikan satu permasalahan. That's what computer for ya, dan itu adalah tujuan di mana komputer itu diciptakan. Nah, tetapi tidak lagi pada powerful saja, tetapi lebih pada usability-nya. Nah, kemampuannya itu juga mulai dipertimbangkan. Nah, sejarah awal IMK, interaksi manusia dan komputer, diawali oleh hadirnya komputer ya, hingga muncul ide untuk bisa berinteraksi secara langsung. Seperti yang tadi kita lihat bahwa memang tidak nyaman ya begitu. Saat ini kita melihat posisi di tahun-tahun sebelumnya ketika komputer hanya dipastikan dari sisi hardware-nya, dari sisi teknis di lapangan saja. Tetapi bagaimana kita berinteraksi, memastikan di dalamnya bahwa output di dalam proses-proses itu sesuai dengan hasil, itu tidak bisa terjadi. Nah, diawali dengan hadirnya komputer ini hingga muncul ide untuk berinteraksi secara langsung. Kita akan bahas ya secara satu persatu. Tentu saja sejarah IMK kita mulai dari hadirnya manusia, dan kemudian kita akan lompat jauh di mana ya
teknis-teknis ya, metode-metode permasalahan-permasalahan itu diselesaikan oleh metode teknis step by step dengan menggunakan computerized ataupun hardware secara utuh ya, dalam bentuk digitalisasi yang bisa bekerja secara secara background, tidak tampak di belum tampak secara tampilan. Nah, pada tahun 40-an muncullah komputer dan tahun 80-an muncullah ide untuk mulai mengembangkan interaksi antara manusia dan komputer. Nah, apa sih yang terjadi di antara 1940-1980-an? Nah, banyak kejadian ya, pengembangan ya, ide bermunculan pengembangan beberapa hardware ya, software dan sebagainya, dimulai dari ENIAC ya, kemudian UNIVAC, kemudian GCL System 360 tahun 60 dan Unix PDP 11. Apa itu Pak sebenarnya ENIAC, UNIVAC, GCL System? Silakan teman-teman cari tahu terlebih dahulu ya, sambil membuka ya kembali browsernya. Silakan diketik ENIAC, kemudian UNIVAC, GCL System dan PDP. Tentu saja itu merupakan ya perkembangan dari adanya komputer di awal-awal. Nah, kemudian interaksi pada saat itu pada era 40 sampai 80 itu belum menjadi satu pertimbangan oleh para engineer dalam merancang ataupun membangun sebuah program komputer, lebih-lebih pada fungsionalitas saja. Nah, fungsionalitas dan powerful ya serta performansi yang diharapkan bisa mengurangi ya waktu yang habis atau durasi waktu yang digunakan untuk menjalankan program tersebut. Interaksi komputer dan manusia mulai dipikirkan setelah tahun 80-an. Nah, IMK, interaksi manusia komputer, meminjam bidang lain yang telah lama ya berjalan dari sisi human factors dan ergonomi. Nah, human factor sendiri di sini merupakan salah satu gabungan antara bidang sains dan bidang teknis. Nah, kita bisa lihat di sini nanti human factors atau HF ya kalau tadi singkatkan di sini, itu sangat fokus terhadap kapabilitas, limitasi dan performa. Limitasi dan performa serta kapabilitas ini ya dihadapi dengan rancangan sistem ya yang diharapkan bisa lebih efisien, lebih aman, lebih nyaman, humanability, dan bisa dinikmati oleh manusia yang menggunakannya. Jadi tidak lagi kapabilitas, limitasi, dan performa ya tadi secara whole ya, secara fungsionalitas dari komputer itu, tetapi lebih pada bagaimana dia bisa melibatkan human, interaksi human di dalamnya, sehingga efisiensi waktu ya juga diperoleh, kenyamanan dari pengguna, keamanan dari sisi penggunaan dari interaksi yang terjadi antara manusia dan komputer, serta kepuasan tentu saja. Nah, HF di sini ya merupakan salah satu seni, salah satu teknis, salah satu cara bagaimana para praktisi, para engineer bisa mengaplikasikan ide-ide kreatif, cara-cara kreatif, langkah-langkah teknis kreatif untuk bisa meningkatkan keterampilan dalam merancang sebuah sistem. Nah, tentu saja tadi ya pertimbangannya adalah 4 unsur tadi di atas: efisiensi waktu ya, efisiensi kebutuhan pengguna juga, kemudian aman ya, keamanan dari pengguna ataupun user end-nya itu juga dijamin, kenyamanan dari user end dan juga kepuasan dari user end juga bisa dipertimbangkan dalam merancang sebuah program komputer atau sebuah sistem. Nah, di sini bisa kita lihat secara the whole-nya, kita bisa lihat dari 40 sampai dengan tahun 2010, di mana 45 muncullah namanya Vannevar Bush ya, yang mempublish sebuah artikel, sebuah tulisan di mana ada satu artikel bertajuk As We May Think. Nah, kita terlihat ya bahwa memang dari tajuknya, dari judulnya sendiri itu berupa sebuah persepsi ya, harapan,
perspektif di mana komputer itu akan diharapkan bisa berpikir layaknya kita human manusia berpikir. Nah, kemudian pada tahun 62 ya dilanjutkan dengan Ivan Sutherland lebih mengedepankan tidak hanya ide tetapi pada implementasi dari ide yang muncul di awal tahun 45 itu. Nah, dia mendevelop sebuah sketchpad alias sebuah alat ya, yang nantinya kita akan lihat sama-sama, yang bisa digunakan untuk mensketsa, membuat rancangan, mendesain, membuat satu gambaran yang tadinya hanya di dalam bentuk kertas, dioret-oret begitu, sekarang sudah bisa secara digitalize. Kita menggambar dan hasilnya bisa dilihat di dalam sebuah komputer. Dilanjutkan dengan Douglas Engelbart ya. Itu kita lihat di sini ya, sebentar saya coba lihat terlebih dahulu ya. Oh, ternyata ada ya. Oke. Nah di sini ya terlihat bahwa Douglas Engelbart invents ya, itu dikembangkan ya. Nah di tahun 63 Douglas Engelbart itu menginvent sebuah lagi-lagi hardware ya, dimana dia memudahkan manusia untuk bisa berinteraksi secara langsung, yaitu dalam menggunakan mouse komputer. Nah, mouse komputer ini menjadi istilahnya mother of interaction lah, dimana dia merupakan salah satu sampai saat ini adalah ibu dari interaksi manusia dan komputer. Kemudian beranjak pada tahun 81 munculnya Xerox Star dan disusul dengan ACM SIGG ya. Nah, kemudian tahun 83 Kurt Moran dan Newell ya mempublish sebuah artikel terkait dengan Psychology of Human. Nah, di sini terlihat bahwa penerapan atau sisi ya pengembangan dari penerapan dari sisi psikologis itu juga mulai bermunculan ide-ide, pandangan, wawasan, penerapan ya, usulan ya terkait dengan computer interaction sudah mulai bermunculan. Kemudian 84 Apple Macintosh ya meluncurkan satu produk komputer yang juga sudah mempertimbangkan terkait dengan psychology of human. Nah, menariknya ya, ini terus dikembangkan hingga tahun 2007 ya, dimana tahun 2007 ini munculnya anniversary ya ke-25 dari CHI atau Computer Human Interactions ya, dan secara tahunan itu mengadakan conference alias seminar. Nah, bisa kita lihat ya secara tadi ya bahwa pada tahun 45 As We May Think dari Bush ya, ini menciptakan sebuah navigasi, sebuah alat yang secara tidak langsung ya menampilkan knowledge mesh alias sebuah tampilan, teori ya yang menggabungkan secara acak navigasi terhadap satu program. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini merupakan cikal bakal dari sebuah hypertext maupun website ya ataupun spider web. Kalau kita lihat ya di sini, ini saya sudah menampilkan ya terkait dengan website link ya terkait dengan ini. Kita akan lihat dan saya akan ubah terlebih dahulu tampilannya ke layar Oke, ya di sini ya. Ini adalah Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Lebih padat iklan ya, sebentar teman-teman. Oke, saya lihat lagi. Iya. Masuki Valorant dan main sebagai DMMX ini sebenarnya adalah salah satu pengembangan ya, di mana awalnya ya bahwa Vannevar Bush ini ya, merilis sebuah artikel As We May Think. Jadi harapannya adalah
semoga terlihat ya The owner of bahwa the Memex, let us say, ya is interested in the harapan dari properties of the owner bow and ini ya arrow. dia bisa secara He has dozens of interaktif ya possibly bisa pertinent menghasilkan books ya and articles in his sejumlah Memex. buku ya di dalam sebuah tulisan dengan First, he menggunakan runs through an maze ya tadi encyclopedia, dengan kumpulan finds an dari maze interesting tadi, but sketchy dan article, ketika and leaves it diketikkan dia projected. akan muncul ke dalam layar. Nah, ini layaknya sebuah apa ya tadi ya link web. Next, Apalagi in the jika bakal history, hypertext he ya, finds another munculnya pertinent ke item dalam and sebuah ties the two tampilan together. interface ke dalam monitor begitu, dan diketikkan tentu saja dengan menggunakan satu kumpulan kode tertentu. Nah, Thus he goes, di sini ya. building a Jadi trail teman-teman of nanti many bisa items. melihat secara langsung ya Occasionally, terkait he dengan inserts a tampilan comment of tadi. his own, Nah, either linking it into the main trail or joining it by a side trail to a particular kita lihat item. ya di sini dia juga bisa melakukan printing out ya. Nah, His di mana trails do Memex not Animations fade. ini ya Several secara years tidak later, langsung ini his talk menunjukkan with a friend turns to perkembangan the yang Turkish cukup bow. ya In fact, he has a signifikan trail on it. dari It proses is an interesting interaksi trail, manusia dan komputer. pertinent to the discussion. So he sets a Kita kembali reproducer in lagi action, ke slideshow photographs the ya, whole di trail out, mana memang and passes it to his friend for oke. insertion in his own memory. Perkembangan IMK ya, perkembangan interaksi manusia dan komputer itu mulai dipertimbangkan. Oke. Nah, dilanjutkan pada tahun 62 ya tadi seperti saya sampaikan, Sketchpad ya mulai dikembangkan, di mana tadinya ya kita menggambar di sebuah kertas terlebih dahulu, kita scan lalu akan muncul tampilan di layar komputer ya. Kemudian dan ini menjadi sebuah cikal bakal ya antar muka yang secara tidak langsung bisa memanipulasi atau bisa berkomunikasi secara langsung, bisa berinteraksi secara langsung dengan komputer. Sketchpad merupakan penelitian dari sebuah doktoral ya, sebuah studi di doktoral di MIT ya. Nah, antarmuka ini dilanjutkan dengan Dynabook oleh Alan Kay. Nah, nanti teman-teman bisa lihat bagaimana Dynabook itu nanti akan dikembangkan pada tahun 77. Sketchpad kita menjadi highlight ya, kita jadikan highlight di mana Sketchpad ini merupakan salah satu ya sistem yang berhasil menampilkan tampilan secara grafis atau graphic system yang sudah bisa mendukung terjadinya manipulasi secara geometric shape atau bentuk tampilan dan garis ya, terutama dari posisi kita melihat dari sebuah objek. Nah, interaksi atau manipulasi ini ya, interaksi yang berupa manipulasi ini ya sudah bisa langsung kita lihat di tampilan layar hanya dengan menggunakan light pen, alias kita sudah menggunakan tools yang bisa secara tidak langsung berinteraksi terhadap keinginan user dalam menggambar sebuah tampilan. User didn't write letters to komputer ya, tidak bagaimana kita mengetikkan pesan seperti ini, tapi lebih pada kita mendraw, lebih menggambar, mengecilkan, meresize, menggrab, mengambil, memindahkan, extended dan deleted. Nah, itu sudah bisa menggunakan light pen alias pulpen yang secara tidak langsung dikembangkan pada saat itu oleh MIT ya, dan bisa berinteraksi secara langsung dengan komputer. Nah, Sketchpad ini merupakan salah satu awal ya antarmuka di komputer. Nah, dengan Sketchpad pun ya objek bisa dimanipulasi ya. Objek manipulasi itu bisa bekerja dengan constraint untuk bisa memaintain ya geometric relationship dan properties of object. Tentu saja ya. Nah, dengan manipulasi ini tentu saja kita bisa mengontrol inputan berupa garis maupun objek lainnya ya secara geometrik ya, properties. Nah, kemudian muncul tahun 63 tadi seperti saya sampaikan mouse ya, mother of all presentations. Nah, mouse ya yang saat ini tentu teman-teman tidak asing, bahkan lebih dekat dengan teman-teman sekalian yang nantinya akan berkembang menjadi mousepad ya, touchpad. Nah, mouse dipresentasikan di sebuah studi riset ya di Stanford Research Institute atau kita singkat dengan SRI secara online.
Didemokan tentang bagaimana mouse bisa bekerja lebih fokus, lebih bertujuan untuk kepada pemilihan dan pengolahan ya terkait dengan manipulasi teks dibandingkan dengan objek. Nah, hal ini merupakan tonggak awal penelitian empirik di bidang HCI atau di bidang IMK ya, di mana interaksi mulai dipertimbangkan dan lebih mulai dikembangkan ya dibandingkan hanya melihat tampilan tanpa bisa melakukan interaksi secara langsung tanpa ada melibatkan feel ataupun psikologis dari pengguna. Xerox Star tahun 81 yang merupakan komputer sistem ya dengan GUI ya yang mulai tampil secara komersial, mulai diperjualbelikan. Xerox Star Information System Xerox 100 Star ya istilahnya panjangnya. Xerox membeli lisensi dari mouse SRI tentu saja. SRI tadi ya yang telah mengembangkan mouse mulai dari sebuah labnya tadi ya, mulai mengembangkan itu, dan saat ini di tahun 81 ya Xerox membelinya untuk bisa dipergunakan dalam sebuah sistem komputer ya yang mulai melibatkan GUI alias user interface. Nah, bisa dilihat di sini lebih menarik ya ketimbang mesin kotak-kotak yang besar itu dengan kabel yang begitu banyak. Nah, ya sebelum Star ada Alto tahun 70. Nah, begitu juga ya. Kemudian di tahun 83 muncul tadi Apple Macintosh ya, tampilannya lebih persis ya dengan komputer saat ini, di mana ada monitor, sudah ada penyimpanan output yang berupa disk, kemudian juga ada input keyboard dan input mouse. Oke, kalau kita bicara tentang IMK dan kehadiran dari komputer, tentu saja saat ini kita sudah bisa menggarisbawahi setidaknya alasan dan tujuan pengguna dalam menggunakan komputer. Dimulai dari kita menemukan sesuatu ya, permasalahan, problem, gap dan sebagainya. Yang kedua, kita mempelajari sesuatu, melakukan sebuah transaksi, mengendalikan atau memantau sesuatu, meng-create sesuatu, berkomunikasi dengan orang lain untuk saat ini ya. Kemudian juga bisa memproteksi sesuatu, data, itu salah satu contohnya, dan bisa juga sebagai sebuah interaksi untuk menjadikan feel psikologisnya untuk menghibur dari si pengguna. Interaksi manusia komputer hadir ya sebagai sebuah disiplin ilmu yang terkait dengan desain, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif ya untuk digunakan manusia beserta studi kajian fenomena yang besar yang ada di sekitarnya. Nah, kata kuncinya adalah design, evaluate, evaluasi, dan implemented. Nah, design, evaluate, dan implement. Nah, 3 kata kunci ini ya tentu saja dibalut, dibungkus, dikemas ya dalam sebuah istilah interaktif ya. Design, evaluate, implementatif ya terhadap sebuah sistem komputer yang nantinya bisa memunculkan sebuah interaksi. That's what the IMK atau HCI itu ya lagi-lagi berguna. Nah, perlu teman-teman pahami, jadi tidak lagi ketika teman-teman ditanyakan apa sih IMK, apa sih HCI ya. Jadi kalau IMK itu adalah istilah Indonesianya, HCI itu adalah secara internasionalnya Human Computer Interaction. Interaksi dan manusia dan komputer IMK menekankan pentingnya sebuah antarmuka yang baik. Seperti yang tadi disampaikan, memang di awal pengembangannya, di awal munculnya interaksi, memang tampilan desakan untuk sebuah dorongan untuk bisa berinteraksi. Nah, dengan juga menekankan pentingnya interface antarmuka yang baik dan hubungan desain antarmuka dengan interaksi manusia yang efektif. Nah, di sini antarmuka yang baik tidak cukup ya, tapi juga adanya interaksi yang efektif. Mendesain produk interaktif membantu manusia bisa berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan mereka, tentu saja ya. Nah, kita flashback awal munculnya sebuah kata interaction design atau desain interaksi itu ternyata dimunculkan oleh Bill Moggridge ya, sebuah pembuat, penemu, pencetus, penginvent ya laptop pertama di dunia, Bill Moggridge. Nah,
laptop pertamanya itu adalah yang muncul di dunia adalah IBM. Nah, IBM komputer ya yang sudah lebih portable, ya, mudah digunakan dan mudah dibawa kemana saja. Namun ya tetap saja mungkin kalau kita bayangkan saat ini, ya sekarang ini sudah begitu berat ya, mungkin bayangannya seperti sebuah printer lah ini. Nah, ya dibandingkan dengan saat ini, layarnya sudah bisa dilepas dan sudah bisa melibatkan pen tools juga, pen komputer juga ya, dan keyboardnya juga bisa secara wireless juga bisa terkoneksi ke monitor. Nah, kita lihat tujuan HCI atau sasaran HCI tadi ya, itu adalah menghasilkan sebuah sistem usable. Ya tadi seperti kita sampaikan di awal, tidak lagi komputer itu diharapkan hanya bisa powerful, tetapi usable. Tujuan HCI adalah menghasilkan sistem yang usable, yang safe ya, secara ya, dan dapat berjalan secara fungsional. Jadi tidak lagi pada performansi saja dikejar, tetapi pada usable dan safe, keamanan ya. Tadi juga melibatkan tadi kenyamanan serta kepuasan dari pengguna. Atau juga kita bisa mengembangkan atau mengimprove dari safety, utility, keefektifan, efisiensi, dan usability. Ya, tadi sudah ini merupakan pengembangan improvement dari 4 tujuan HCI di awal. Nah, kalau kita bicara sistem, tentu saja kita bicara terkait dengan hardware, software, dan environment-nya. Ketiga perangkat ini, ketiga keyword ini, tentu saja ini membuat satu keterkaitan, relationships, hubungan dari perangkat keras hardware, perangkat lunak, dan environment-nya, yang akhirnya bisa memunculkan satu buah sistem yang tidak terpisahkan ataupun siklus dari pekerjaan yang tentu saja saling terhubung, ya, saling berurut begitu. Kemudian dari sistem tersebut kita melanjutkan dengan istilah usability. Apa sih usable? Usability ini merupakan satu konsep ya, di mana gabungan dari usable dan ability ya, usability. Nah, sebuah kemampuan penggunaan ya, lebih pada penggunaan, kemudahan penggunaan, kemampuan menggunakan ya, yang merupakan salah satu konsep inti dari HCI atau IMK sendiri, yang berfokus pada pembuatan sistem yang mudah dipelajari dan mudah digunakan, usability. Nah, gitu ya. Jadi tidak hanya mudah digunakan tetapi juga mudah dipelajari. Maksudnya secara cepat, tidak menggunakan atau memakan waktu. Nah, kita lihat di sini ya, bahwa secara konsep ya, keterkaitan antara ya human, hardware, dan software. Nah, kita lihat di sini ya, human. Nah, di sini kita lihat humannya di sini melibatkan brain dan senses, alias brain biometrik ya. Sebuah pengukuran ya secara biologis yang melibatkan otak, indera mata, indera pendengar, gerakan, sensor, serta ucapan. Nah, keinginan sebuah human cognitions ini ya, berdasarkan indera-indera ya yang dimiliki oleh manusia, tentu saja ini diharapkan bisa tersalurkan ya melalui sebuah interface ya, melalui interface yang nantinya akan memunculkan sebuah interaksi dan ini tentu saja melibatkan hardware. Nah, mulai dari display ya, peripheral hardware yang secara tidak langsung tampil yang menjadi sebuah perangkat tidak terpisahkan dari komputer, yaitu adalah monitor ya, melibatkan juga speaker ya terkait dengan indera pendengaran, indera mata, lalu juga gamepad dari sensor tangan, keyboard juga, mouse, gamepad, joystick, hingga dengan mikrofon. Nah, hardware ini tentu saja mewakili dari representatif ya keinginan user human untuk bisa berinteraksi secara langsung melalui komputer. Nah, hardware ini tentu saja terus dikembangkan untuk bisa mengakomodir inputan-inputan yang berasal dari human brain maupun human senses. Nah, ya tentu saja peripheral hardware ini didukung dengan grafik akselerator yang nantinya akan bisa ya ditampilkan melalui sebuah tampilan di monitor ya, sehingga user interface-nya akan bisa tampil
lebih baik, lebih cepat, dan tidak memakan atau delay waktu. Nah, penggunaan software di sini juga diharapkan bisa membantu ya dari segi tampilan interface terhadap komputer. Gesture recognition, nah, speech recognition, user space. Nah, itu menjadi salah satu perantara. Nah, ini pekerjaan ini dari human brain, human senses itu akan bergerak ke peripheral hardware sebagai alat akuisisinya, kemudian akan menjadi sebuah inputan ke dalam software, dan software akan mengolahnya dan mengembalikannya ke dalam hardware kembali dan ditampilkan dalam bentuk tampilan yang bisa dilihat oleh human. Jadi siklusnya akan kembali ya dari mulai input, output, dan terus menerus looping. Nah, menariknya sebenarnya ya tampilan-tampilan seperti ini, bagaimana proses IM kan terjadi tidak semudah yang kita bayangkan, tetapi lebih pada adanya human cognitions. Nah, human cognitions dan hardware serta software. User interface apa sih sebenarnya? Teman-teman sudah mengetahuinya ya di awal. Teman-teman sudah banyak yang menyampaikan user interface itu Pak sebenarnya seperti ini. Nah, benar ya, UI sebuah tampilan antarmuka yang diharapkan bisa dengan mudah ya dipahami, self-explanatory alias bisa dikembangkan secara individu, dapat dipahami, dapat mudah digunakan, dan dapat efisien serta ramah pengguna ya. Self-explanatory, bisa dieksplor sendiri, bisa efektif, bisa efisien, dan bisa juga user friendly sehingga pengguna sistem bisa mencapai tujuannya dengan lebih mudah. Kemudian user interface sendiri menekankan pada tampilan visual yang langsung bisa dilihat dan dirasakan oleh pengguna. Nah, kemudian user experience. Kita bicara tentang user experience, kita bicara terkait dengan pengalaman. UX adalah pusat dari aktivitas desain interaksi ya. Nah, setiap produk yang digunakan oleh manusia pasti memiliki namanya UX. Bagaimana produk bereaksi, bagaimana produk itu berinteraksi, berjalan, digunakan ya oleh pengguna di dunia nyata, itu menjadi sebuah inputan dari UX. Human cognitions dari manusia ya, kognitif manusia itu sangat-sangat berperan aktif dari proses atau namanya interaksi terhadap produk yang akan diciptakan. Oke. Nah, UX sendiri ya bicara tentang bagaimana feel manusia ya, perasaan manusia yang dirasakan pengguna terhadap produk, kemudian juga terkait dengan kepuasan, kenikmatan, kemudian melibatkan proses di mana human menggunakan sensesnya tadi, menggunakan kognisi manusia, biometriknya tadi, yang dapat digunakan melihat, memegang, membuka, serta menutup produk. Kemudian itu pengalaman-pengalaman itu akan disesuaikan dengan perspektif psikologis dari si manusia. Bagaimana dia menggunakan itu dengan mudah tanpa perlu mempelajarinya terlebih dalam, terlalu lama begitu. Tapi juga secara efektif, efisiensi waktu bisa digunakan secara langsung begitu. Kemudian termasuk juga kesan menyeluruh terkait seberapa enak, seberapa bagus, seberapa baik ya terkait dengan produk itu digunakan. Nah, kemudian kalau kita lihat pembagian dari UX dan UI di sini, kalau kita buat sebuah circle ya, maka UX itu kita katakan tidak sama dengan UI, di mana UX itu melibatkan human psychology ya, kognitif, di mana adanya nanti pembagiannya di user testing, di sebuah data analitik yang masih melibatkan human ya di dalam ini, kemudian sign mapping, satisfaction, sketching, prototyping, serta collaborating. Nah, sedangkan UI sendiri itu kaitannya dengan komputer secara langsung, output device, action button, control user, tools, input device, content, hingga visual design. Jadi jangan sampai teman-teman menganggap keduanya itu sama. Keduanya sebuah paket, betul. Keduanya sebuah tidak terpisahkan, betul. Tetapi kalau keduanya itu sama adalah salah, keliru. Ya, UX dan UI itu merupakan tidaklah sama ya, tapi merupakan satu kesatuan, satu paket yang saling bekerja sama. Nah, seorang UX designer itu juga berbeda dengan UI designer. Kemampuannya itu juga berasal dari inputan yang sedikit berbeda. Di mana UX designer
lebih mengedepankan terkait dengan psikologi perspektif, sedangkan UI designer lebih mengedepankan bagaimana tampilan itu bisa dilihatkan di dalam sebuah komputer. Nah, terus berkembang hingga bagaimana mereka bisa mendapatkan kemampuan, ya, expertise, tujuan yang sama, yaitu adalah kepuasan dari si pengguna. Nah, tentu saja ini akan berdampak pada salary atau output base, ya, income base-nya dari pekerjaan mereka. UX designer biasanya lebih mahal karena memang dia memiliki effort, tidak hanya menimbangkan bagaimana tampilannya, tetapi bagaimana juga manusia bisa secara biologis itu bisa berinteraksi tanpa perlu waktu yang lama. Kemudian UX bagus, ya, tadi lagi-lagi ketika UX bagus maka bisnis bagus, ya. Kita bisa dilihat di perumpamaan seperti ini, ya, dimana kita memiliki aktor, ya, seorang user, kemudian kita memiliki produk, yaitu adalah sepeda. Kalau tampilan secara penggunaan, interface, usability, maka kita bisa lihat dari UI-nya, dari sepeda itu seperti apa, kemudian bagaimana mengendarainya, dan apa saja sih bagian-bagian yang perlu diketahui. Nah, itu adalah bagian dari user interface. Kemudian bagaimana dia menjalankan, ya, mendapatkan feel, bagaimana human cognition-nya itu bisa merasakan, itu merupakan UX. Nah, secara tidak langsung UX bagus, maka otomatis bisnis bagus, alias produknya akan disukai oleh orang dan akan diminati sehingga penjualannya akan menjadi bagus. UX bagus sama dengan bisnis bagus. Kesan pertama jelek, maka pengguna tidak akan kembali. Ya, tentu saja, ya, jika kesan pertama jelek, maka kita tidak mungkin berharap pengguna itu akan kembali menggunakan produk tadi. Bahkan jika UX itu bagus tetapi ada kompetitor lain yang mengembangkan produk yang sama, maka bisa jadi pengguna, ya, itu bisa beralih ke kompetitor tadi. Selisih harga pun juga akhirnya menjadi sebuah pertimbangan. Nah, kita bisa lihat UX itu ternyata tidak hanya bagaimana kita mengedepankan, ya, sebuah tampilan, tetapi juga bagaimana fungsionalitas juga menjadi sebuah pertimbangan. Fitur fungsi sangat penting, tapi UX, tampilan, pengalaman pengguna, ya, juga tetap dipertimbangkan. Efektivitasnya lebih besar dibandingkan dengan loyalitas dari pengguna. Teknologi canggih dan brand yang kuat tidak cukup membuat pelanggan pengguna kita kembali dalam waktu singkat. Ya, teman-teman mungkin pernah membayangkan bagaimana sebenarnya, ya, sebuah perusahaan raksasa Nokia pada zaman dulu, wah, sangat-sangat luar biasa, ya. Branding dari produknya itu tidak ada yang menguasai, tidak ada yang menandingi. Bahkan bisa dikatakan bahwa Nokia menjadi salah satu perusahaan yang sangat-sangat super power pada saat itu. Mereka berhasil menguasai sebuah pasar, ya, pasar dari teknologi mobile, ya, yang terus-menerus mengedepankan, menciptakan, meng-create produk-produk tersebut dengan inovasi-inovasi, tetapi pada saat ini sudah jauh tenggelam, kalah dengan sekelas produk-produk yang atau perusahaan-perusahaan yang baru bermunculan seperti Xiaomi, Oppo, OVO, dan sebagainya. Penjualan mereka menurun jauh, bahkan beberapa perusahaannya tutup, ya, sehingga menjadi menjadi salah satu kekurangannya dari penggunanya jadi berkurang dari sisi loyalitasnya. Teknologi canggih, brand kuat tidak cukup membuat pelanggan bisa kembali dalam waktu singkat. Sisi bisnis yang ingin kita ketahui, ya, juga ingin kita ketahui seberapa besar ROI, return on investment. Tentu saja, ya, investasi kita berharap bisa lebih cepat, lebih cepat kembali, ya, alias ROI-nya ketika membangun dari sebuah bisnis. Nah, UX bagus, kembali lagi, berarti bisnis kita bisa bagus. Kepuasan pengguna yang baik akan menghasilkan bisnis yang baik, ya. Pengguna bisa puas, bisa suka, akhirnya produk kita menjadi laris, dan suatu saat maka dia akan menjadi loyal. Nah, proses seperti itu akan menghasilkan
cuan ya, akan menghasilkan rupiah yang dikeluarkan dengan investasi yang diberikan. Berapa rupiah hasil yang dinaikkan yang didapatkan ketika kita menginvestasikan terhadap sebuah UX ya, atau mempertimbangkan penerapan UX dari sisi user. Selain dalam bentuk nominal uang, ROI juga bisa diekspresikan dalam bentuk lain, yaitu adalah terwujudnya dalam kebermanfaatan bagi perusahaan. Umumnya, kita memiliki tingkat konversi sebagai hasil pengukuran dari efektivitas UX yang dihasilkan. Kualitas UX adalah faktor kunci ya, yang mendukung suatu keberhasilan dari tingkat konversi. Nah, bahkan peningkatan konversi yang kecil pun dapat berdampak pada pertumbuhan pendapatan bisnis secara signifikan. Mengapa HCI menarik? Ya tentu saja ini menjadi pertanyaan sama-sama ya, dimana ketika kita bicara terkait dengan HCI, berdasarkan penjelasan tadi kita bisa mengetahui bahwa pengalaman interaksi manusia itu sangat dibutuhkan, bahkan mempengaruhi dampak-dampak dari setiap lini di kehidupan nyata. Terwujudnya produk yang hebat sesuai dengan kebutuhan ya, powerful, usability, nyaman ya, kemudian puas. Nah, ini menjadi salah satu tujuan HCI itu menarik untuk dikembangkan, dapat menarik untuk diimplementasikan. Nah, tetapi memang kita tidak hanya melihat dari bagaimana produk itu bisa diciptakan. Tentu saja HCI ini melibatkan SDM, human ya, yang mempertimbangkan desain rancangan evaluasi ya, yang terjadi secara background under si produk itu akhirnya muncul. Merancang, mengevaluasi, mengimplementasi terus menerus ya, yang tujuannya adalah untuk bisa melakukan interaksi yang lebih cepat, lebih efektif dan efisien, sehingga muncullah produk-produk berupa software ya, yang dapat digunakan oleh pengguna. Ya tadi salah satunya mungkin kamera ini, yang kalau saat ini mungkin kameranya sudah dalam bentuk kecil ya, ini masih sedikit besar. Nah, ini juga sama, bagaimana kita awalnya ya berinteraksi hanya dengan papan ya, kemudian diciptakan sebuah tampilan layar yang lebih dinamis ya, lebih feel. Nah, kemudian sampai saat ini akhirnya kita berjuang menggunakan itu, mengembangkan itu, akhirnya kita bisa menggunakan dalam bentuk yang lebih dekat, lebih bahkan bisa penggunaannya lebih pada penggunaan, bagaimana penggunaan kacamata di mata ya, di mata kita. Nah, semudah itu sebenarnya. Nah, tidak lagi bagaimana pengguna itu merasakannya hanya dalam bentuk prototipe saja, tetapi lebih bagaimana teman-teman atau manusia itu ya, rekan-rekan kita itu bisa merasakannya dari layar yang dia lihat ya. Dia bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan, apa yang dia peroleh, apa yang dia butuhkan secara langsung ya, melalui monitor. Nah, ini juga di awal dilakukan oleh Facebook ya, di awal munculnya ya. Nah, Facebook pun berevolusi ya, dari tadinya hanya tampilan website sederhana ya, bar chart kanan kiri, yang saat ini luar biasa berkembang jauh, bahkan bisa mengakuisisi sebuah produk WhatsApp ya, yang akhirnya dibeli oleh Facebook. Nah, ya itu dari saya untuk materi kali ini. Teman-teman bisa memberikan tanggapannya sebenarnya ya, terkait dengan tadi perkembangan dari UI UX. Mungkin kalau kita bisa bicara terkait dengan perkembangan itu, mungkin teman-teman bisa menggali terkait dengan perkembangan dari tahun 40-an sampai tahun saat ini ya, dari sisi perspektif teknologinya. Nah, dari teknologi UI UX-nya, dari 40 itu apa saja sih sebenarnya teknologi yang digunakan, terutama dari perspektif UI UX ya. UI UX-nya seperti apa? Oh, ternyata dari mesin UI UX-nya tidak ada, alias penggunanya hanya bisa berinteraksi dengan kabel dan hardware. Kemudian tahun 45 tadi beranjak munculnya ide, apakah sudah mulai ada tampilan interaksi dari UI UX. Kemudian beranjak ke tahun 48, 50, 60 dan seterusnya tadi ya, yang ada UNIAC dan sebagainya itu. Teman-teman bisa ENIAC ya, teman-teman bisa
menuliskannya di tugasnya nantinya akan saya berikan untuk bisa menggali informasi sebenarnya seberapa jauh sih pengembangan dari UI UX itu di tahun-tahun awal bermunculan hingga sampai saat ini bisa dirasakan dengan sangat-sangat usable. Kita kembalikan pada konsep fungsionalitasnya. Oke, itu saja dari saya untuk materi kali ini. Teman-teman bisa ngecek materinya nanti di YouTube ya, channel, dan juga saya akan masukkan linknya di Google Classroom. Jangan lupa untuk absensinya sudah saya open ya, dan saya akan berlakukan selama 12 jam setelah video ini tayang di YouTube channel. Oke, begitu saja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami dengan baik, dan jika ada pertanyaan jangan ragu-ragu untuk bertanya. Oke, terima kasih. Kita cukupkan dengan melafalkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.